Halo, selamat sore dan jumpa lagi dengan Pak Git di channel 0 per 0. Telah kita lihat tadi ya, seseorang wisatawan ya. Kalau kita lihat kondisinya itu seseorang wisatawan sedang menaiki Padmasari atau Padmasana. Nah, ini ya di daerahnya juga Pak Git nggak begitu paham daerah mana, tapi yang jelas Padmasana atau Padmasari ini adalah simbol bangunannya dari agama Hindu yang menyimbolkan itu adalah bangunan suci gitu. Jadi yang jelas orang ini jelas bukan beragama Hindu dan mungkin juga tidak tahu atau tidak mengerti hingga dia naik sampai posisinya sampai di atas tuh. Kalau Pak gitu nggak salah hitung itu 3 tingkatan lah. Kalau 3 tingkatan tuh masih dikatakan Padmasari ya, seperti itu. Tapi kalau udah banyak sampai 5, 7, 9 dan seterusnya yang lebih besar lagi ya itu Padmasana gitu. Biasanya Padmasari ini ada di pura atau ada juga yang di rumah gitu ya. Intinya tujuannya sih bukan menyembah Padmasarinya, bukan, tapi lebih kepada simbol. Jadi ini adalah simbol agama Hindu Bali ya, atau agama Hindu lah lebih konkretnya seperti itulah agama Hindu. Di Jawa juga masih ada Padmasarinya. Padmasari ini ya kalau dinaikin gitu ya namanya pelecehan. Cuman kan permasalahannya apakah orang ini tahu atau tidak kalau ini jadinya sebuah pelecehan gitu ya. Artinya melecehkan simbol-simbol salah satu simbol keagamaan dari agama Hindu yang sebenarnya ini nggak perlu dinaikin seperti tadi lah. Katakanlah kalau masih foto kayak yang temennya di bawah tadi masih oke lah gitu ya. Tapi kalau sampai menaikinnya ya itu sudah dalam kategori melecehkan simbol dari agama Hindu. Kalau kita lihat tadi videonya, jadi permasalahan ini kalau menurut Pak Git juga bukan saja permasalahan pada oknum tersebut. Pak Git juga tidak menyalahkan oknum tersebut, tapi juga mengapa pada Padmasari ini yang tempat katakanlah itu di pura ya, pura kecil itu ya. Nah, tapi nggak ada yang jaga gitu ya. Mungkin daerah ini termasuk kawasan wisata juga. Kalau dilihat tadi banyakkan orang itu hampir setiap yang masuk itu menggunakan selendang. Tapi kenapa nggak dijaga gitu loh? Artinya harusnya kan ada orang yang menjaga dan memberitahu gitu, supaya ini jangan dinaikin gitu. Karena ini adalah sebuah simbol suci yang artinya kalau menaiki itu ya ini akan menyinggung perasaan umat Hindu tentunya. Dari berita yang Pak Git tangkap juga hal seperti ini tuh sering didapat gitu ya, dan dilakukan oleh para bule atau turis asing lah, biasanya dari Eropa Timur gitu. Nah, ini mereka melakukan hal tersebut, sebetulnya mereka kehabisan ongkos, jadi mereka melakukan itu melanggar gitu ya, kemudian terus dideportasi. Jadi istilahnya pulang, dia mau pulang tapi nggak punya duit, dengan melakukan pelanggaran tersebut mereka dikasih ongkos untuk pulang, dideportasi. Ini pernah terjadi seperti itu gitu. Tapi kalau ini Pak Git lihat, ini kelihatannya orang lokal gitu, bukan dari turis asing ya. Dan menurut Pak Git juga kesalahannya bukan pada 100%, bukan kesalahannya pada orang tersebut. Mungkin saja dia tidak mengerti ya. Ya kalau selain orang yang tidak beragama Hindu atau yang tidak mempelajari Hindu kan tidak paham ini apakah bangunan ini buat apa, tapi mereka asal naik dan tidak ada penjagaan di situ. Yang kita lihat di situ adalah ya para istilahnya wisatawan lah ya. Kalau kita lihat juga wisatawan dalam negeri, mereka masuk ke situ, mungkin mereka mau mengabadikan foto di situ yang sebetulnya ya sudah Pak Git ulang tadi ya. Kalau foto di situ atau naik ke atas tempat tersebut ya ini sudah melakukan seperti pelecehan, dan mudah-mudahan ini ada pemberitahuan dari para orang yang beragama Hindu gitu. Dan setelah kasus ini menurut Pak Git juga harusnya ada apa ya,
ada peringatan lah, gitu, ada peringatan di situ atau ada yang menjaga gitu. Jadi terutama di pura-pura yang nggak begitu rame ya. Kalau pura-pura yang rame kan jelas banyak orang gitu ya. Nah ini pura-pura yang nggak begitu rame, sepi, apalagi tempatnya agak terpencil gitu ya. Nah ini tetap perlu dijaga gitu. Paling tidak kalau nggak ada orang gitu ya, itu ada tulisan di situ. Jadi dilarang menaiki bangunan ini karena ini adalah simbol suci gitu ya, simbol buat ibadah atau katakanlah palinggih atau pelinggih gitu ya. Nah, harusnya ada seperti itu, jadi mengingatkan orang tersebut supaya tidak naik ke atas. Kalau sudah diberi ingatan masih naik juga, nah ini namanya nggak benar. Memang harus ditindak gitu. Misalnya udah nggak ada orang, nggak dijaga, sudah ada papan peringatannya juga, tapi masih melakukan hal tersebut. Nah ini perlu ditindak kalau udah seperti itu. Baik, kita ambil kesimpulan aja teman-teman. Yang pertama adalah orang ini naik ke sana itu entah faktor kesengajaan atau kita tidak sengajaan ya, itu kita tidak tahu karena di situ juga tidak ada peringatan, kemudian tidak ada yang menjaga. Ya kalaupun memang dia tidak sengaja ya, harusnya ya minta maaf ya, salah tahu gitu ya. Dan kasus seperti ini sering terulang gitu ya, karena yang tadi Pak Git ceritakan gitu, kasus deportasi. Artinya banyak orang wisatawan asing yang mau pulang ke negaranya nggak punya duit, ya melanggar aturan yang seperti tadi, kemudian dideportasi. Tapi kalau kita lihat tadi, orang yang naik ke Padmasari tersebut bukanlah orang asing. Dan yang terakhir menurut Pak Git, kalau kita memasuki suatu daerah ya, misalnya berwisata, apalagi ini permasalahannya katakanlah di Bali. Bali itu kan permasalahannya banyak ya, pura itu menjadi daerah wisata gitu. Dia tempat-tempat beribadah itu sering dijadikan tempat wisata, bukan cuma di Bali ya. Misalnya di Prambanan gitu, itu kan candinya besar, candi Hindu yang paling besar di Indonesia ya Candi Prambanan itu gitu. Dan ini dijadikan tempat wisata. Tapi kalau permasalahannya Prambanan kan beda sekali dengan pura tadi ya. Prambanan tuh yang jaga ada, tempatnya ramai. Jadi kalau melakukan sesuatu hal yang konyol itu akan kelihatan dan akan diperingati dan ditegur langsung. Kayak Borobudur gitu ya. Nah itu semuanya walaupun ini beda gitu. Maksudnya Borobudur kan Buddha, kalau Prambanan Hindu. Cuman beda apa istilahnya agama. Sebetulnya intinya adalah peninggalan nenek moyang kita atau peninggalan leluhur kita itu harus dijaga, sekalian tempat buat wisata dan tempat beribadah juga, dan harus sangat dijaga untuk ketata tertibannya. Walaupun ini ya terjadi di tempat katakanlah pura tadi yang jauh dari keramaian, nah ini harus tetap dijaga. Paling tidak ya, kalaupun nggak ada orang di situ ya kan, nggak sewaktu-waktu ada orang terus gitu, maksudnya orang yang beragama Hindu. Nah berilah papan peringatan di situ atau pemberitahuan supaya hal-hal demikian tidak terulang kembali. Menurut Pak Git cukup sekian dan terima kasih.